5 sore. Siapa dulu dong, guys? Masih nunggu ojek sih. Ya, sekarang kita ada di base camp Kawinajang via Pendosari Pujon Malang. Sekarang pukul 5 sore. Kita mau trekking. Ini sudah persiapan dengan estimasi camp ke pos 3 sekitar 3 jam ya. 3 jaman lah. Kalau nggak pakai ojek kita. Ojeknya nggak tahu. Kalau datang guys. Dia langsung saja guys, hantam. Cukup pakai mic banyak. Ojek sekitar 18 menit guys sampai pos Watu Gundul. Ge. Ojek sedia 24 jam. 25 jam. 25 jam. Jajah gunung. Penghuni pos 1. Nanti ngecamp dek. Bos, ini mas. Apa? Ngecamp dek. Kuru penak mas. Kayak ngono ae ta. Yang gue botok tambah nang mas. Enggak kaos to kayak ngono. Luwe tak playoni rene. Aduh lali. Apa headlamp? Nah, oke, sebelum mulai pendakian ke Kawinajang, kita diberi keselamatan, diberi kesehatan, tidak ada yang kesleo, pulang pergi dengan selamat. Kemudian
dapat cerah besok. Oh. Nah, kemudian pos 3 dapat lahan camp. Amin amin. Kali itu kita berdoa menurut kepercayaan agama Islam. Berdoa mulai. Amin. Udah selesai. Kawin aja. Culture. Masih monggo. Siap. Kita start trekking jam 17.55. Estimasi dari pos 1 tadi kata Bapak ojek itu sekitar 1 jam ke pos 3 area camp. Ya paling enggak kita sambil nyantai 1,5 jam lah ya. Oke, lanjut. Belas 15 sekitar 20 menit ada apa ini namanya, tempat untuk istirahat di dudukan. Jalurnya memang landai sekali teman-teman. Untuk pemula itu landai sekali. Dan masih ada 2000 di sini. Apakah boleh ini diambil? Nah, ini teman-teman, kalian yang tahu nanti ada 2000 di sini. Loh, kalau nanti ada yang ambil, tolong memasukkan ke kotak amal. Biar amanah, oke? Ya Pak yo? Culture. Oke, lanjut guys. Pas 2 sebentar lagi. Jam 18.40. Kita sampai di pos 3. Kita sampai di pos 3. Pos 2. Pos 2 guys. Pasar Wage 1695 MDPL. Ngacang ini ada shelter, ada pentongan juga. Ada Yohan, ada saya. Jadi ini agak sakral ya ternyata. Baik, tadi ya makanya tadi dilarang teriak-teriak, terus kalau pipis diusahakan kalau bisa jangan pipis dan pos 1 sampai pos 2. Makanya ya mungkin ini masih ada kepercayaan adat. Nah ini contohnya guys. Jadi ada sakral. Entah ini untuk dicemil atau bukan, saya tidak tahu. Jadi ada pasar Wage. Itu ada yang bekas sajen rokok. Isi mana? Duduk ayo. Iya. Kalau babi nih. Nah, shelternya kecil. Untuk satu tenda pun kayaknya nggak muat. Jadi untuk sekedar istirahat mungkin ya. Itu bisa. Jadi tadi sekitar estimasi 45 menit. Pos 2. Ya, 45 menit itu istirahat 2 kali agak lama. Lumayan pemanasan soalnya. Oke, kita lanjut istirahat dulu sekitar mungkin 1 batang. Habis itu minum-minum lanjut. Oke, ciao.
Jam 9:06 kita lanjut dari pos 2. Oke, jis, semangat, nggak ada yang ketinggalan. Oke, bye-bye pos 2, pasar pagi. Sik. 19:30 sampai pos, bukan pos 3 ini, camp area. Ya, masih bawahnya. Pos 3 masih atasnya. Sini ada terbangun satu tenda. Satu tenda isi 4. Loh, nak suarane banyu yo. Lumayan ya. Ternyata nggak jauh. Nah, ini ada sebenarnya buat satu tenda isi 2 mungkin cukup ini di sini. Oke, kita cek ke atas dulu. Ya, boleh. cek ke atas dulu. Jika ada camp yang lebih luas, kita akan camp di situ. Kalau tidak ada ya balik ke bawah. Oke, stay tune. Dia berkenalan Kaki Najang Culture. Jam 7:41 kita sampai di pos 3 akhirnya. Pos 3 18:33 Paranggembong. Berarti tadi kan jam 7:15 ya. 7:15, sekarang 7:41. Berarti sekitar 30 menit. Ini anak iki nih yo. Ditutul sih ya. Disekop sih ya. Saat ditutul. Emang enggak iso. Ini ada teman guys. Warlock kayaknya. Warlock Mas. Iya. Ada teman lumayan, nggak sendiri. Dan itu ada suara air. Sepertinya apa namanya? Air terjun kayaknya. Oke, habis ini kita bangun tenda dulu, masak, makan, tidur. Masuk. Oke. Stay tune. Ini nggak di endorse ya, tapi kalau Nescafe mau endorse boleh banget. Nah, Nescafe Ice Rose bisa diteduh pakai air dingin. Timelapse ta? Kene kilawu emeh mie ambek nugget doang ya, Mas. Oke guys, menu kita hari ini sudah jadi.
Sarini ayam geprek, Indomie goreng jumbo. Ini nggak di endorse ya, makanya nggak tak kasih tahu merek nuggetnya, tapi ini nugget keju. Nugget keju, cheese nugget. Oke, mantap guys. Oke, saksikan keseruan kita. Jadi guys, sekarang jam 21.56. Ternyata di sini tidak terlalu dingin ya. Di ketinggian 1833 tidak terlalu dingin. Estimasi suhu nggak tahu ya. 25 Kalah 24 25 20 ini. iya dah. 21 ya. Terusnya sekitar kata ya, mungkin karena emang terlalu dekat. Soalnya perlu kalian tahu, suara sound horeg di bawah itu masih kedengar. Guys, suara guys. Enggak aja kebetulan angin ini masih tak ada angin. Kebetulan kali ya cerah tuh. Soal kalian tahu ini langitnya sangat cerah. Sebenarnya kanan kiri ini udah nggak ada pohon, tapi untungnya nggak ada angin aja. Sangat cerah, tidak ada awan. Terus bulan juga bersinar terang. Untuk kalian yang pernah ke Bedukasu, puncaknya kan bisa buat camp. Nah itu sangat mirip di pos 3 Kalinajeng. Itu yang ke Bedukasu. Terus ke mana itu, Watu Jengger lah, itu juga sangat mirip seperti di sini. Kayaknya area camp di sini tuh piro, tiga tenda, sekitar 3 tenda. 3 tenda. Kapasitas 4 orang mungkin 3 tenda cukup, karena ini dua tenda, 2 orang itu masih ada. Ya di sini depan ini masih rata guys. Di trek ya lur. Lumayan. Trek paling pedas itu anu ya, pos 1 ke 2 Satu ke pos 2. itu panjang, terus langsung gitu guys. Terus ke trek 2 ke 3 itu pertama biasa aja, situ ketemu trek landai sekitar 20 meteran mungkin, trek landai. Terus sorone nak pos apa tali ku mau ya, tali ku sampai kau mendeng. Setelah tali tadi langsung ketemu camp area bawah, itu cukup untuk piro 4 tenda mungkin ya, 4 tenda kapasitas 2 ya. Lek kapasitas 4 2 tenda tok. Aku mau kurang ajar sih mau, soalnya
ono sing ada yang pakai flysheet full, jadi dia ngabisin lahan guys, parah sih, parah egois itu namanya. Nah ini posisi kita naik lagi sampai di depan apa jenis plakat pos 3. Oke, setelah ini kita tidur jam 10 pas tidur. Samit sak tangine paling besok itu kebangun gara-gara banyak yang lewat TikTok gitu guys, ramai. Paling kebangun itu sekitar jam 4-an lah. Jam 4 enggak lah, basecamp baru buka jam 5:30. Oh iya, 5:30 baru buka ya Letrek. Oh iya, soal kalian tahu juga di basecamp tadi sebenarnya perlu di briefing, tapi kita tidak. Nah, kita tadi di briefing di pos ojek, pos 1, di briefing sama ojeknya. Katanya kalau di sini itu kalau kencing ya, Buang air kecil kencing itu harus sebelah kanan jalur. Kalau arah naik, kalau arah ke atas itu sebelah kiri jalur. Sebenarnya ada 2 faktor mungkin ya. Karena jalur kanan itu jurang los. Nah kalau jalur kiri nih, dari tadi itu kedenger suara air. Katanya kan juga di sini kan ada air terjun ya. Nah tadi lah mungkin di bawah ada aliran air atau sungai. Jadi kalau kita kencing di situ kan nggak sopan kan. Nah itu buat sumber air di bawah. Mungkin itu. Jadi bukan masalah horor atau tidak boleh ya. Kalau secara mistis mungkin gitu. Lebih baik yang di kanan memang. Tapi untuk secara logis mungkin itu. Gitu guys. Terus dari pos 1, pos 2 tadi nggak boleh kencing sembarangan. Diusahakan nggak boleh kencing. Tapi kalau memang benar-benar kebelet silahkan, tapi cari tempat yang sopan lah, dan nggak boleh di pohon-pohon besar. deket-deket pohon besar, pohon kecil nggak boleh. Jadi harus langsung los jurang. Gitu guys. Buka base camp jam 5:30 katanya. Terus batas untuk TikTok jam berapa Mas? Batas untuk TikTok itu jam 12 siang. Itu yang TikTok. Kalau yang camp itu terserah. Tapi kalau yang start sebelum jam 12 itu bisa camp sampai puncak. Soalnya kan jalannya jelas. Nah kalau yang lebih dari jam 12 itu disarankan pos camp di pos 3 atau atas dikit. Enggak sih, pos 3 ya mentok. Pos setelah pos 3 itu tidak ada tempat tahu lagi soalnya camp soalnya. Belum tahu. Dan tidak disarankan untuk pemula ya. Harus pemanasan terlebih dahulu. Informasi tambahan untuk ojek Mas. Informasi tambahan untuk ojek itu sekali jalan 25.000 dari base camp ke pos 1. Menyingkat waktu berapa menit Mas? 10 menit. Soalnya kalau nggak ngojek itu mungkin sekitar 1 jam. Jalannya emang ini guys, lewat kebun-kebun. Dan perlu kalian tahu, kita tadi ngelewati kebun Lombok. Iya. Sepanjang jalur dari kebun Lombok base camp ke pos 1. Bagi kalian yang suka pedas mungkin boleh mengambil ya. Tapi jangan banyak. Terus ojek buka jam berapa Mas? Ojek mau jam 7. Ikut base camp. Yang buka 5:30. 5:30 sih sebenarnya. Koyoke ready paling jam 7. Dan untuk informasi ojek juga, ojek selalu standby di
pos 1 itu 24 jam 25 jam katanya. Kenapa begitu? Meskipun nggak banyak ya, paling cuma 3 atau 2. Meskipun nggak banyak itu nungguin orang-orang yang turun. ya, nungguin orang-orang yang turun, terus pohon itu jagani kok apa bahasa jaga-jaga kalau ada apa-apa, jadi langsung turun ke pos 1 gitu. Dan perlu kalian tahu juga, sinyal full di sini guys, pos 1 sampai pos 3 full. Kartu apa dulu? Kartu Tri nggak Axis full, Axis SL full. Kata kartu lainnya. 4G bisa, PC bisa. Mantap pokoknya. Ada tambahan lagi. sama ini ya yang paling penting, masalah air minum. Air minum. Nah, tadi ada kasus anak TikTok 3 itu kehabisan minum dan minta kita. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi karena kita kasihan, dia ambil. Awalnya segini guys, saya ini, dia minta segini, parah. Ya buat pembelajaran aja, kalau di kawin ajang ini katanya mas ojeknya minimal 3 ya, 3 botol liter. besar. Nah gini, pengecualian nek TikTok itu 1 orang 1,5 liter minimal. Tapi buat jaga-jaga ya 2 botol besar. Nek camp itu 1 orang 3. Nah tapi kita ngakali pakai Aquaviva kan 1,6. Aquaviva kan 1,6. Jadi saya tadi bawa 2 botol 3,2. Terus Pocari yang 600 itu. Jadi cukup lah untuk camp 2 hari 1 malam. Masak 2 kali. Menu nasi sama Indomie. Yes. Itu paling simple ya. Yes. Air nggak ada. Suplemen ya tambahan. Sementara itu sih, soalnya kan belum sampai atas. Mungkin lainnya nyusul. Iya. Nah, nanti besok pagi saya mau review tas baru dari Array sama tas Ultralex saya. Oke, sampaikan. Nantikan perjalanan kita sampai besok ke puncak Kawin Ajang. Tetap stay tune di Diam Berkelana. Culture.